ketika para aulia sholihin terdahulu, mereka kalau sedekah itu selalu mengutamakan bagaimana supaya orang lain itu nggak tahu, berupaya sekuat mungkin segimanapun caranya supaya orang lain itu nggak tahu kalau beliau-beliau mereka semua telah bersedekah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ja'far, kita mungkin sebagian sudah tahu kisahnya, kita mungkin sudah tahu kisahnya. Sayyidina Ja'far ketika sedang bersedekah itu malam-malam, ya malam-malam tidak diketahui orang lain, dan beliau membawa 40 karung beras, ya 40 karung beras, kemudian diberikan kepada 40 rumah, ya di sekitar rumah ini, atau di penduduk yang beliau rasa itu orang-orang yang membutuhkan daripada beras, ya. Kalau di zaman dulu itu gandum, ya, ini kita biar paham di beras. Kemudian ketika beliau sedang memberikan hal tersebut, itu nggak ada satupun orang yang tahu kalau beliau itu sedang bersedekah, nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu, kecuali orang terdekatnya, ya khadimnya. Itu pun beliau jangan mengatakan kepada khadimnya jangan sampai ada orang yang tahu. Beliau marah kalau ada orang yang tahu. Kemudian berlambatnya waktu terus hari demi hari sampai beberapa tahun, puluhan tahun dia lakukan, ya sampai datang waktunya beliau wafat. Nah, ketika beliau wafat itu penduduk sekitar itu yang tiap hari mendapatkan beras, ketika pagi-pagi mereka buka pintu ada beras di situ. Nah itu ketika hari itu wafatan Sayyidina Ja'far itu, dan hari-hari setelahnya itu orang mengatakan penduduk sekitar itu, malaikatnya kemana, mati malaikatnya, gitu. Saking nggak tahunya mereka menganggap yang memberikan beras tersebut kepada mereka setiap hari adalah malaikat. Masya Allah. Tapi kok sekarang nggak ngasih beras lagi, mana malaikatnya? Kemudian ketika yang memandikan jenazah Sayyidina Ja'far, ya, merasa keheranan. Kenapa? Karena yang memandikan ini melihat ada lebam di pundak kanan ini, ada lebam, ya di pundaknya itu ada lebam. Nah, yang memandikan ini kenal Sayyidina Ja'far itu siapa, kenal. Dan setahunya itu Sayyidina Ja'far adalah orang yang rajin ibadah, kemudian orang yang ta'lim, suka nuntut ilmu, mengajar, udah itu aja kerjaan. Ya, jadi aktivitas Sayyidina Ja'far itu diketahui oleh masyarakat umum adalah sebagai orang yang ahli ibadah, ngajar, ngaji. Ya, udah itu aja. Cuma ngaji, ngajar, terus juga ada. Ya, jadi nggak ada kerjaan berat. Mereka tuh nggak pernah tahu. Kan kalau ada lebam di sini kan berarti kan ada kerjaan berat nih yang dipikul terus. Tapi orang-orang sekitar situ tuh nggak ada yang tahu. Nah, karena penasaran yang sangat tinggi, sangat besar, akhirnya nih yang memandikan jenazah Sayyidina Ja'far bertanya kepada khadimnya Sayyidina Ja'far, wahai Tuhan, ini Ja'far ini setiap harinya ngapain? Kok sampai lebam di sini? Ya, apa dia punya penyakit atau apa gitu kan? Akhirnya kata khadimnya, dia tidak punya penyakit, akan tetapi beliau ketika sedang memberikan dia adalah orang yang ahli sedekah, tapi orang nggak ada yang tahu. Ketika beliau itu mengangkat beras, pikulan beras tersebut, beliau yang memikulnya sendiri. 40 karung beras, ya, itu beliau bawa, ya, kepada 40 rumah, itu beliau pikul sendiri. Itu ia lakukan setiap hari sampai puluhan tahun. Ya, orang nggak ada yang tahu. Ya. Sangat indah dan nikmat ketika kita bersedekah, orang lain nggak tahu, itu sangat indah, sangat nikmat. Karena kenapa? Karena kita merasa sangat dekat dengan Allah. Karena kita sangat merasakan kelezatan kepada Allah yang Maha Basar, yang Maha Melihat. Ya, jadi ketika kita bersedekah, orang lain nggak tahu, itu berasa banget bagaimana Allah itu benar-benar melihat. Benar-benar kita tuh yakin bahwa Allah itu Maha Melihat. Jadi nggak perlu kita sedekah terus kita kasih tahu, atau aneh tadi ini sedekah nih sama dia nih 100.000, aneh tadi sedekah nih sama dia nih 300.000, aneh tadi sedekah nih sama dia 30 juta, aneh sedekah tadi nih ke masjid berapa puluh juta, atau ke pesantren atau kemana. Nah,
ya. Tapi banyak orang-orang zaman sekarang itu yang mengikuti daripada caranya para aulia wassolihin, padahal mereka orang-orang biasa, tapi mereka tuh suka dengan bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, sebagaimana dikisahkan di dalam waktu itu saya pernah dengar Habib Jamal Ba'agil mengatakan beliau itu pernah lagi itu menghadiri haul, tapi yang dihauli adalah haji, yang ada haulnya orang kiai, ya, seorang kiai, seorang ustaz, tapi yang dihaulinnya adalah Pak Haji. Kembali harusnya kan Pak Haji ngaulin kiai, tokoh masyarakat, asafi, itu ya habaib. Nah ini kok Pak Haji? Nah Habib Jamal karena penasaran nanya nih sama ustaznya yang lagi haul. Ya ustaz, aduh, saya ini penasaran nih, kok antum ngaulin Pak Haji nih? Oh iya gini gitu. Jadi itu kisahnya tuh saya itu setiap hari ya tahu banget kalau di Pak Haji adalah orang yang sangat pelit, ya. Orang yang sangat pelit, ya. Ketika ada pembangunan masjid dipintain sumbangan donatur atau gimana nggak pernah ngasih, ya. Pak Haji ini nggak pernah ngasih. Sampai ada santunan anak yatim, Pak Haji ini juga nggak pernah ngasih. Pelit banget. Karena setiap hari ini saya mendapatkan bantuan dari warung itu gratis, Beb. Setiap hari saya dikasih beras gratis, saya dikasih makanan gratis dari warung, saya dikasih ini dan itu dari toko sembako tuh gratis. Loh ini warung aja yang orang sederhana ngasih saya gratis terus, lah ini Pak Haji ini pelit banget gitu. Karena pelitnya itu, Beb, saya doain supaya dia cepat mati, ya. Saya doain supaya dia cepat mati. Nah ketika mati nih Pak Haji, ya, ketika Pak Haji ini udah mati, udah wafat, saya nanya ke yang tukang sembako, kok biasa ngasih setiap bulan beras dan sembako makanan lainnya, kok sekarang nggak ngasih, ya. Terus saya juga dulu pernah ketika lagi pengen bangun pesantren atau bangun ya TPA atau apa, ngasih dari material itu semen, pasir gratis. Saya tanya nih ke orang tua, nggak pernah, sekarang udah nggak gratis lagi. Saya tanya, kok saya biasa dikasih per bulan beras, kok sekarang enggak? Ya bayar, kata gitu. Oh bayar tuh. Memang yang biasa ngasih saya beras ini siapa yang bayarin? Pak Haji itu, Pak Haji yang udah wafat. Nyesel dia, ya. Datang ke material lagi, Pak, ini nih pengen bangun ini, semen habis sama pasir, minta semen pasir dong. Kata yang punya material, dibayar. Loh kok kemarin nggak pernah bayar saya? Ya itu karena dia yang bayarin. Emang siapa yang bayarin? Pak Haji yang barusan tadi mati, yang kemarin mati, yang udah wafat. Ya Allah, ternyata yang setiap hari ngasih dia beras, setiap hari ngasih dia makanan sembako adalah Pak Haji tersebut, yang dikatakan oleh dirinya ada orang yang sangat pelit, ya. Dan orang yang setiap bulannya ngasih pasir, ngasih semen untuk pembangunan pesantrennya adalah Pak Haji tersebut, yang dikatakan adalah orang yang sangat pelit. Allah tuh, ya, jadi memang ada orang-orang istimewa yang orang-orang biasa padahal kelihatannya, tapi mereka adalah orang yang ahli sedekah, yang orang lain nggak tahu, ya, yang orang lain nggak tahu itu. Jadi kita berusaha ketika sedang bersedekah apapun itu, mau sekecil apapun atau sebesar apapun, jangan pernah sekali kita itu berharap supaya nama kita disebut sama orang lain. Jangan pernah. Kalau perlu kali kita sedekah, nih saya kasih, diam, udah nggak usah cerita ke siapapun, deh, diam, meneng, itu deh, cakap gitu, ya. Terus sedekah kita lihat, cari orang yang nggak mampu, lihat, oh itu orang nggak mampu, kita samperin, kasih beras, udah diam, cukup deh, gitu. Kalau bisa malam-malam, habis sholat tahajud tuh, ya, itu yang diamalkan oleh Sayyidina Ja'far, ya.